Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Razak dari kelas PIA semester 5 akan membacakan hadis ke-6 sampai ke-13 yang kali ini untuk memenuhi mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Ibu Umamatul Khairiyah. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-6 mengenai media pendidikan Islam, perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anzuruna mal muqlisu qalu al muqlisu fina man la yarhum lahu wala mata' qala al muflisu in ummiti ya'ti yaumal qiyamati bisolawati wasiyati wa zakati wa ya'ti qad satama hadza wa qad fa hadza wa akla mala hadza wasqaka dama hadza wa daraba hadza faya'ta hadza min hasaati wa hadza min hasaatihi fa in fayatna has'al tahu qala ayyundo ukhid min khotoyahum fatarah hatta alaihi thumma tarah finnar, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan muflis atau bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflis itu di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang, wahai Nabi, kata sahabat Nabi, harta benda. Nah, terus Rasulullah SAW bersabda lagi bahwasannya al-muflis itu kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, terus puasa dan zakat. Selain itu ia juga memiliki fitnah, menuduh perbuatan maksiat, memakan harta orang lain dengan cara tidak halal, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Lalu masing-masing kesalahan ditebus dengan kebaikan. Setelah kebaikan pahalanya habis, sebelum kesalahannya terselesaikan, maka dosa orang yang zalimnya itu dilemparkan kepadanya. Kemudian ia melemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut Abu Isa, hadis ini hadis hadis hasan. Hadis ke-7 mengenai pendidikan perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisaini fi masjidi qala kilamuhu ala khairin wa ahaduhuma afdala min sahibihi amma haula'i fayad'una Allaha wa yuraghibuna ilaihi fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum wa amma hulai faya'lamuna al-fiqhu wal ilma wa yu'allimuna al-jaliha fahum afdala wa innama bu'ithtu mu'alliman qala thumma jalasa fihim rawahud darimi, yang artinya bahwasannya Abdullah bin Amr berkata
pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari salah satu kamar beliau untuk menuju masjid. Di dalam masjid beliau mendapati dua kelompok sahabat. Kelompok pertama adalah golongan orang yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kelompok kedua adalah golongan orang yang sedang sibuk mempelajari dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Nabi SAW kemudian bersabda kepada kedua kelompok tersebut, masing-masing kelompok sama berada dalam kebaikan terhadap orang yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa mereka. Jika dia menghendaki, begitupun sebaliknya, doa mereka tidak akan diterima oleh Allah. Jika dia golongan orang yang belajar mengajar, mereka sedang mempelajari ilmu dan mengajar orang yang belum tahu, mereka lebih utama, maka ketahuilah sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang pengajar atau guru. Kemudian beliau ikut bergabung bersama mereka. Hadis riwayat Ad-Darimi. Hadis ke-8 mengenai ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. An Umamata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalul alimi 'alal 'abidi kafasli ala adnanakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas salamati wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hattal huta liyusalluna ala muallimin nasi al khaira. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan, yang artinya dari Umamah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ahli ilmu atau orang alim itu terhadap ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas kamu sekalian. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, sesungguhnya para malaikat serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan senantiasa meminta rahmat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang selanjutnya hadis ke-9 mengenai peserta didik perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innad dunya mal'unata wal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa ala limun aw muta'allimun. Rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk kecuali zikrullah dan hal-hal terkait dengannya. Alim atau guru dan peserta didik. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ke-10 mengenai usia dan tugas belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a ashri wa farriqu bainahum fil madaji'. Akhrahu Abu Dawud, yang artinya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka, karena ketika mereka tidak sholat maka pukullah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ke-11
mengenai lingkungan pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yauladu 'alal fitrati fa abuhu yuhaddilahu aw yunsara bihi au yumajjisanihi kamathali al-bahimati tutajul bahimati hal tara fiha jad'a'u rawahul Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata atau meriwayatkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan menurut fitrah atau potensi beragama Islam. Selanjutnya kedua orang tuanya lah yang membelokkannya menjadi Yahudi atau Nasrani atau juga Majusi. Bagaimana bintang melahirkan bintang? Apakah kamu melihat kekurangannya padanya? Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Na'mana ibnu Bashiri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi ila shtakur uddutun tada'alahu sa'iru jasadihi bisahri wal humma, yang artinya Nu'man bin Bashar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan sikap yang saling mencintai, menyayangi dan mengasihi di antara orang yang beriman itu seperti anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan. Ya, yang selanjutnya atau yang terakhir, hadis ke-13 mengenai evaluasi pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu min nasabin wala sabbin wala hammin wala adan wala ghammin hatta syauqati yushakuha illa kafarallaha biha min khotoyahu. Rawahul Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap musibah yang menimpa seorang muslim yang berupa kelelahan, penyakit kronis, terus kegalauan pikiran, kegelisahan hati sampai tertusuk duri, yang akan dihapus kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, mungkin itu hadis ke 6 sampai ke 13, kurang dan kurangnya mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.